belum pernah dengar dan belum pernah kenal ya sebelumnya. Cuman karena ada pendeta Yonatan yang istrinya kebetulan masih keluarga dengan Ibu Ruth ya. Nah, jadi saya sedikit cerita. Bulan lalu saya selama 1 bulan ada di Melbourne. Apa yang saya kerjakan? Saya mencoba untuk mencari orang atau mencari gereja yang bersedia untuk menjalankan pemberitaan. Jadi di dalam rencana itu, setelah saya beli tiket, mengatur semua, tiba-tiba pendeta Yonatan Chandra mengatakan, "Pak, boleh nggak ke Sydney akhir bulan?" Oh, karena saya ketemu Pak Sam, dia pengen sekali, ada kerinduan untuk melakukan pemberitaan. Waduh, saya mendengar itu saya sungguh bersuka cita ya. Setelah berpikir agak teknis karena tiket sudah terbeli, jadi ternyata bisa diatur dan saya tidak tanya Pak Sam itu siapa dan bagaimana. Yang penting beliau mau terima. Saya datang, saya bilang begitu ya. Begitu. Ternyata kemarin di luar ekspektasi saya. Wah, satu saya melihat Pak Sam semangat sekali ya. Ternyata beliau jauh lebih muda dari saya. Jadi saya sangat senang sekali. Walaupun baru pertama kali ketemu Bu Ruth, tapi kami bisa bincang-bincang akrab ya. Tadi pagi bangun tidur juga terus ngomong-ngomong. Saya nggak jadi pembinaan ini ya. Pak Sam udah tahu semua ini ya. Oke aja. Jadi cukup Pak Sam mewakili sudah oke ya. Karena konsepnya sudah bisa diterima begitu. Jadi saya bersyukur sekali atas undangan ini dan saya berterima sekali untuk kehadiran kita semua ya. Tadi saya lihat sebagian datang dengan cepat dan kemudian mengatur kursi. Aduh, saya pikir ini gereja punya masa depan yang baik sekali ya. Semangat semua. Ya, jadi saya sangat senang Bapak Ibu Saudara ya. Saya sangat senang. Jadi saya menyambut dengan baik kerinduan Pak Sam mewakili kita semua. Karena ini adalah hal yang sangat baik. Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah 33 tahun ini melayani, saya sangat ingin sekali berbagi, begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ini ilmunya tinggi sekali, enggak, saudara ya. Ini tidak ada ilmu yang seperti apa ya, karena sebetulnya setiap kita itu punya kompetensi. Apalagi Pak Sam tadi udah ngomong 40 tahun melayani, 30 tahun yang lalu gereja ini dimulai. Saudara, kalau bukan Tuhan, apalagi yang memelihara Pak Sam dan Ibu? Ya, jadi kalau beliau sudah setuju, saya kira itu keputusan yang tidak mudah. Seperti waktu saya 10 tahun yang lalu berkomitmen untuk mengikuti gerakan. Ini bukan program ya, ini gerakan. Kalau program itu kan ada expired date-nya. Ini enggak. Ini gerakan seumur hidup. Jadi waktu komitmen itu saya ikuti, saudara, saya merasa 10 tahun terakhir ini adalah 10 tahun terbaik hidup saya. Ya, 10 tahun terbaik. Saya ngomong merinding itu, saudara. Semangat itu begitu luar biasa untuk berbagi kepada kita semua. Tentu tidak mudah karena apa yang saya alami itu terlalu banyak. Mungkin nanti sharing satu-satu dan mohon maaf ya, karena ini adalah bukan doktrin, ini adalah sharing perjalanan. Saudara-saudara, nanti ada yang diulang, ada yang ditekankan. Mungkin besok saya khotbah, saudara datang, ada yang mendengar lagi bagian itu. Itu penting sekali. Penting sekali, saudara-saudara. Ya, jadi saya merasa kalau kita bisa menyediakan waktu sore ini, saya percaya ini adalah suatu permulaan yang sangat baik. Saya terus terang belum pernah seminar begini. Ini pertama kali. Ya. Jadi belum pernah. Karena bahan yang saya sediakan dari Pekanbaru itu memang bahan yang dibagikan oleh hamba Tuhan, tapi saya tidak pernah seminar seperti ini. Jadi ini pertama kali dan harap saudara bisa menikmati juga. Ya. Baik, saya Hadi Widodo, pendeta di gereja, di lingkungan gereja Kristen Kalam Kudus, ya, dan sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Tapi saya 10 tahun pertama pelayanan di Makassar, Ujung Pandang, 90 sampai 21. Kemudian oleh karena keperluan ada pendeta yang pensiun, kemudian saya dipindahkan ke Pekanbaru sampai hari ini. Ya, Pekanbaru lebih besar memang. Saya melayani lebih banyak di sekolah sebetulnya.
walaupun saya majelis gereja, walaupun saya pendeta gereja, tapi sehari-hari lebih banyak di lingkungan sekolah. Siswa sekitar 1.000 lebih, memang dari 1.800 pernah mencapai 2.000, terus bersaing turun jadi sekitar 1.100. 2 tahun lalu mulai naik lagi, ya, setelah stabil dan mulai naik lagi. Jadi sembah Tuhan, dan saya berpikir ke depan akan lebih banyak melakukan ini karena saya menikmati juga. Jadi menikmati bergerak bersama dengan banyak saudara, banyak amat Tuhan dan jemaat, termasuk di tempat ini, untuk bersama-sama bertualang, saya katakan bertualang, bersama-sama melakukan perjalanan pemuritan, begitu ya. Jadi nanti sambil perkenalan saya tambahkan nanti, kalau enggak nanti waktunya habis, saudara. Jadi terima kasih tadi Nicholas sudah berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menggunakan waktu kira-kira 30 menit ya, supaya nggak kepanjangan, karena sebetulnya pemuritan itu bukan sesuatu yang rumit ya. Saya takut sekali itu ya. Nah, ini rumit, nanti teorinya begini, harus begini. Bukan, saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa kita ini yang sudah jadi anak Tuhan itu punya kompetensi, saudara. Ya. Tadi saya minta tolong sama Alex ya. Mana dari Alex? Tolong Mbak Alex bantu dulu. Di sini aja ya. Enggak, maksudnya pakai itu. Pakai itu. Pakai ya. Saya mau coret-coret sedikit itu. Itu aja. Lagi ini. Agak kuno saudara-saudara saya, jadi agak bingung kalau nggak coret-coret, nanti nggak ngerti kayaknya. Ekspresinya nggak bisa. Langsung ya. Oh gitu. Iya. Sekarang menghapus aja. Oh nggak mau. Sekarang menghapus. Oh gitu. Kuno betul ya. Oke, cukup mungkin ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai ya sebisa mungkin ya. Saya ingin memulainya dengan yang paling dasar sekali. Mohon maaf kalau sudah ada yang mengerti. Coba bukan bermaksud menganggap kita itu belum mengerti, bukan. Cuma logika saya supaya bisa nyambung terus gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu katekesasi, ya katekesasi untuk baptisan, untuk bagian keselamatan, saya dijelaskan seperti ini. Oke, saya dijelaskan seperti ini bahwa kalau dia belum percaya Tuhan, maka dia ada di bawah. Dia ada di bawah, ya. Jadi orang berdosa yang belum percaya Tuhan, dia di bawah dalam pengertian dia akan dihukum. Itu sesuai dengan Roma 3:23 ya. Oh enggak, sorry. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Ya, Roma 6:23 yang awal ya. Apa dosa adalah maut. Jadi dia di bawah posisi. Tetapi setelah dia percaya Tuhan, maka dia berpindah ke atas. Aman. Ke atas itu artinya sudah diselamatkan, sudah mengalami penyelamatan oleh Tuhan. Artinya ini adalah seketika terjadi. Begitu kita mengatakan, Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, amin, maka status itu langsung berubah. Seperti Yohanes 1:12 mengatakan, sebab setiap orang yang percaya akan menjadi anaknya. Jadi kita langsung beda itu. Nah, beda. Tetapi kemudian menuju ke sampai kita bertemu dengan Tuhan, itu kan bisa 10 tahun, masing-masing tuh, nggak bisa rombongan tuh. Ya, suami istri juga masing-masing. Ya, bisa 10 tahun, nanti ada yang umurnya sampai 90 tahun. Ya.
Makanya kalau kita ketemu orang umurnya berapa 90, kalau kita 50 kan masih 40 tahun saya, masih lama gitu. Ya katanya masih panjang begitu. Padahal orang yang sudah 10 tahun kalau kita tanya panjang umurnya, apa panjang umur? Kayaknya kemarin baru 17 kan udah 90. Jadi artinya waktu itu cepat. Gitu. Iya kan? Nah, sampai bertemu dengan Tuhan di sini, kita kan harus mengisi kehidupan kita di tengah ini. Dinamikanya itu. Nah, setelah percaya Tuhan bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Ya, tapi istilahnya kan misalnya dipakai terpeleset, gitu ya. Ya, istilahnya terpeleset atau tersandung, begitu ya. Jadi istilah dipakai kan itu. Walaupun seperti kemarin cerita tentang Daud, wah itu Daud bukan tersandung, itu terjungkal dia itu ya. Waktu kasus Batseba ya. Tapi ya tetap karena dia pilihan Tuhan, dia tetap dikasih kesempatan, begitu loh. Itu kan kejahatannya luar biasa itu. Itu kalau di sini di proses hukum itu bisa perencanaan pembunuhan, bisa apa itu? Merebut istrinya orang, apalagi itu banyak macam kan. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia dan dia tetap disebut bagian dari bapa orang beriman ya. Yang dikasihi Tuhan begitu. Nah, saudara, proses ini, maksud tadi yang di tengah ini, yang di atas itu, dari sejak kita percaya sampai ke sini. Nah, inilah sebetulnya yang kita kerjakan ini, yang Pak Sam sampaikan tadi. Jadi pemuritan itu ada di wilayah ini loh. Kita udah kerjakan, sudah. Kan ibadah terus, ya kan? Pak Sam juga cerita ada live group ya Pak. Apa namanya live group Pak? Ya? Ada live group, kan sudah kita kerjakan. Ya, kenapa kok tadi Pak Sam ada bilang seolah-olah kita akan kembali? Seolah-olah sudah salah jalan kan? Tadi saya ngomong Pak, bukan begitu Pak. Jadi kita tidak salah jalan. Tetapi karena banyaknya kadang-kadang itu kegiatan-kegiatan banyak sekali, sehingga ini tidak menjadi core, tidak menjadi utama, gitu loh. Karena kan kita sibuk nanti mungkin ada jadi WL, jadi singer, terus apa lagi? Nanti ada pertemuan, apalagi banyak gitu loh. Banyak kegiatannya, akhirnya tidak kita terlupakan gitu loh, bahwa ada sesuatu yang sebetulnya, wah ini saya banyak ngomong jadi kering kan. Sorry, terlalu semangat. Jadi itu sepertinya terlewatkan sesuatu itu gitu loh. Ya, kemudian nanti waktu di sesi kedua ada bahan yang agak lebih teknis. Ini saya hanya ngomong dulu sebagai sesi satu ini untuk menjelaskan awal ya. Terus kita merasa, oh kalau dia WL, nanti ikut apa lagi, pemerhati ikut lagi, berarti dia rohaninya baik ya. Nanti bisa salah nanti. Seolah-olah orang yang ini ikut ini ikut itu berarti dia bagus tuh. Begitu loh. Bisa keliru. Ya karena kegiatan-kegiatan rohani itu tidak identik dengan pertumbuhan rohani. Tidak identik. Bahkan seringkali kegiatan rohani itu disalahgunakan. Di rumah lagi ribut, lagi perang, kita ke gereja lebih banyak, sehingga kadang-kadang jadi bingung. Ini kayaknya di rumah kok ribut terus kok. Jadi silakan Bu. Nah bapak sini. Terima kasih. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita hilang. Ya. Jadi kita nanti akan bergumul di area ini sebetulnya. Nah, nanti yang kedua, kemudian yang minggu besok saya berbagi melalui khotbah dan ada satu bagian pembinaan yang menjelaskan bagian ini. Ini bukan doktrin, saudara. Ya, ini adalah apa yang dikerjakan oleh kami di Pekanbaru 10 tahun terakhir. Dan kami pun sebetulnya nyontek dari atau ikut atau istilah saya benchmark dengan CEFC, Covenant Evangelical Free Church, yang pendeta Edmund Chen. Jadi kami benchmark ke sana. Jadi sampai mentoring, setiap tahun ikut seminarnya. Nanti ini 1-2 ini ada seminarnya, seminar tahunan yang disebut dengan IBMC.
2023. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di web itu, IDMC 2023 muncul itu, 1 dan 2 ini di Singapura. Ikut sana. Cuma waktu aplikasi ke Pekanbaru tidak persis begitu. Jadi nanti waktu ini menjadi bagian di sini juga jangan nontek pas, nanti nggak cocok di sana. Jadi mana bagian yang bisa diambil untuk diterapkan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tegaskan adalah saya seringkali membandingkan atau menganalogikan pemuritan itu seperti perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara ingat cerita itu? Setelah mereka diperbudak berapa lama? 300 ya, 400 tahun diperbudak. Kemudian Tuhan melalui Nabi Musa, ya, betul, ya, memimpin dia keluar menuju tanah perjanjian, ya kira-kira Israel gitu ya, tempatnya ya untuk saat ini. Nah, sebetulnya antara Mesir dan Israel itu, kalau naik pesawat 2 jam, sekitar ya. Kalau jalan kaki 2 minggu. Tapi karena ini 2 juta orang kan, 900.000, jadi kira-kira 2 juta orang. Kalau kita ngomong 3 bulan, oke nggak? Atau 6 bulan? Kita ngomong 1 tahun lah, ya. Karena itu, karena bawa kambing, bawa apa semua kan. Jadi 1 tahun. Kenapa Tuhan sampai 40 tahun nggak boleh masuk? Kenapa dia sampai Tuhan kasih waktu 40 tahun sampai mereka boleh masuk? Kalau saya melihat itu mungkin ya, karena mereka itu terjajah 40 tahun kayak Indonesia yang kita terjajah 350 tahun, itu mental pun nggak ada lagi, budayanya pun budaya budak. Jadi kita nggak bisa ngerti orang bebas apa itu ya, bisa hidup nggak saya ya, gitu loh, kayak gitu, nggak punya mental. Jadi itu perlu dibentuk oleh Tuhan, ya, sampai sekian lama, sampai menghabiskan 1 generasi kan. Saat waktu itu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Sudah pemuritan mereka artinya 40 tahun sampai dianggap layak. Nah, sekarang ke analisa kita. Saudara dan saya setelah percaya Tuhan, tadi saya katakan di sini, menurut Yohanes 1 ayat 12, kan kita anak Allah nih. Saya katakan, saudara, setelah kita percaya Tuhan, kita ini adalah anak Allah. Saudara jawabnya apa? Amin. Amin kan? Tapi begitu melangkah keluar dari sini, ya ketemu suami istri di rumah soal sedikit bisa ribut begitu. Nanti kalau ketemu masalah sedikit frustasi gitu. Jadi anak Allahnya mana? Jadi profil anak Allah itu nggak ada. Itu cuma statement aja di gereja. Begitu keluar, nggak ada sisanya, saudara. Makanya seringkali dulu ada istilah gini. Kita ini Kristennya itu, anak Allahnya itu Minggu. Kalau Minggu, senyumnya baik, ngomongnya juga selamat pagi, gimana gitu ya. Kalau Senin sampai Sabtu, waduh ya. Yang bisnis, ya bisnis aja, ya. Kalau perlu makan orang, kita makan dia. Ya. Pokoknya bisnis adalah bisnis, ya. Bisnis nggak sama dengan gereja, urusan gereja, kan gitu. Artinya kita Kristen mingguan, Senin sampai Sabtunya ateis kita. Ateis, betul ateis tidak bertuhan kita. Karena patokannya bukan Tuhan, patokannya teman kan. Ada teman aja, kamu kalau gini loh, oh ya betul, gini aja gitu. Yang penting untung kan, gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu kita alami kan. Kalau kita ada masalah, kita pun mulai menghitung. Ini sudah 3 kali nih. Saya kasih 1 kali kesempatan. Kalau dia membuat saya marah lagi, udahlah, ya. Padahal Tuhan Yesus ngomong 70, 7. Udah nggak berlaku itu. Kita hukum dunia itu 3. 1, oke. 2, oke. Ya last one ya. Sekali diulang, selesai sudah. Itu yang terjadi kan. Padahal kita statusnya anak Allah. Artinya kalau hari ini Tuhan izinkan tiba-tiba ada itu Ukraina kan lagi perang itu, tiba-tiba itu nuklirnya dia atau bomnya dia kepencet salah gitu loh, ke sini gitu. Ya. Kita 57
70 orang ini langsung masuk surga rame-rame kan. Karena kan itu sudah keputusan kan, seperti penjahat itu. Penjahat di samping Tuhan Yesus toh, dia udah jahat, kita tahu salib itu yang naik di situ kan harus orang yang pembunuh, yang penjahat besar, apalagi yang pokoknya kelas berat lah gitu ya, baru disalib. Oh seperti itu saudara. Waktu Tuhan Yesus di samping dia ngomong apa? Tuhan, kalau kamu di Firdaus, kalau engkau di Firdaus, ingat aku. Apa jawab Tuhan Yesus? Engkau dan aku di Firdaus. Enak banget dia tuh. Iya kan? Jadi, waduh, saya waktu awal-awal baca cerita itu memang ini luar biasa ini ya, anugerahnya ya. Nah, keselamatan itu seperti itu sudah. Langsung gitu. Sempurna. Jadi saudara dan saya ini sebetulnya memang langsung sudah. Ya, langsung masuk surga kalau kita meninggalkan dunia ini. Kita pakai transit lagi. Langsung gitu loh. Ya kan seperti itu. Nah, tetapi waktu kita masih hidup dengan setelah percaya Tuhan kan semuanya masih seperti ini. Waktu dibaptis sakit kakinya, pulang pun masih sakit kakinya gitu ya. Kalau tangannya sakit, pulang masih tangan sakit. Yang berubah kan spiritualnya, status spiritual. Gitu. Fisiknya kan seringkali tidak kelihatan. Nah itu menjadi sesuatu yang sulit. Kenapa kemudian kita itu tidak menyadari bahwa status itu sebetulnya punya konsekuensi yang luar biasa. Ya, status ini punya konsekuensi yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kita perlu di sini sudah memperhatikan ini. Nah, Pekanbaru kami mengadakan semacam yang tadi saya sebut ke Pak Sam, gerakan yang radikal, yang menegaskan bahwa kami menggunakan atau mengerjakan bergerak di dalam pemuritan itu sepenuhnya, yang lain tidak ada sudah. Jadi fokusnya seperti itu. Nah, saudaraku, sampai sini toh. Nah, sekarang saya ingin untuk 15 menit, ini lewat waktu. Untuk 15 menit terakhir saya pengen menyampaikan dasar ataupun semacam kesaksian pemuritan yang saya awalnya ikuti. Ya, supaya saudara tahu ceritanya itu seperti apa, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya memutuskan, ini mungkin harus berpindah ya. Waktu saya memutuskan untuk mengikuti gerakan ini, saya pun juga bergumul, saudara. Ya, karena seperti Pak Sam tadi katakan, itu kisah Rasul 2 juga saya baca. Saya rencana besok khotbah pakai itu sebetulnya ya. Ada 2 naskah yang saya siapkan. Waktu baca bagian itu, ngeri juga ya jadi anak loteng bebas. Khususnya ayat yang mengatakan selalu ada yang berbagi, selalu ada yang menjual miliknya untuk dibagikan kepada orang lain. Ngeri juga ya. Kalau kita di sini kemudian ketemu terus giliran ikhlas sekarang, jual apa yang dia punya, kemudian dibagikan kepada yang butuhkan. Waduh, ini 2 tahun lagi ini omongan orang miskin ini. Pikiran saya seperti itu, saudara. Jadi saya agak nggak ngerti gitu ya mengenai hal ini. Nah, saudaraku, setelah bergumul, kemudian saya berpikir, saya pengen sekali menikmati perjalanan ini. Akhirnya saya bilang sama rekan-rekan Abad di sana, saya ikut. Nah, saudaraku, yang pertama ini yang harus kita putusin. Jadi waktu kita mulai ikut, kita harus ada satu, saya sebut dengan istilah yang pertama itu divine appointment. Jadi kita bergumul dengan Tuhan, terus kita memutuskan, Tuhan aku mau ikut perjalanan. Ini bukan program, saudara. Nggak apa-apa, 3 bulan aja, nanti setelah itu biasa. Enggak, ini seumur hidup. Ya kan? Ini bukan juga murid seperti konsep sekolah. Jam 9 sampai jam 1 atau jam 3 saya murid. Nanti kalau pulang selesai jam 3 bukan. Saya orang biasa. Enggak, saudara.
ini disciple persis seperti yang zaman Tuhan Yesus. Kita hidup seperti Tuhan 24 jam. Begitu loh. Awalnya bisa ngiri-ngiri step, saudara-saudara. Bisa nggak ya, gitu loh. Agak takut juga. Tapi divine appointment ini, janji di hadapan Tuhan, secara pribadi, saya mau Tuhan, ikut ini. Itu yang pertama. Jadi saudara perlu berdoa dulu, jangan iya nanti bingung. Dan saya katakan kepada ibu itu, Bu Mega saya bilang, ini awal-awalnya sepi gitu. Kayak orang Israel yang keluar dari Mesir pertama itu kan Sahara semua sepi. Alkitab mengatakan kalau siang itu tiang awan ditemani dengan tiang awan, malam tiang api. Nggak ada sesuatu gitu loh, sepi gitu loh. Proses awal itu. Jadi perlu satu pergumulan yang memutuskan itu. Nah yang kedua saudara, yang ingin saya sharingkan adalah relasi dengan Allah. Nah saudara, saya katakan tadi ini bukan sesuatu yang baru saudara, tapi ada penekanan begitu. Jadi pemuritan itu, kalau kita bicara pemuritan itu, saya juga baru tahu istilah itu ya. Itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah memuridkan diri sendiri. Setelah itu kita baru bisa memuridkan orang lain. Kalau istilahnya Pak Edmund itu di discipleship, dan kemudian yang kedua disciple making. Discipleship itu adalah kemuritan, proses kita jadi murid. Berapa lama? Seumur hidup sudah. Setelah kita proses itu berjalan, baru kita bisa mengajar orang jadi murid. Kalau kita belum jadi murid kan nggak bisa. Ayo sekarang teorinya ya, memuridkan itu adalah satu. Nggak ada saudara, nggak ada guna. Karena kalau orang lihat kita nggak berubah, nggak mau ikut dia. Ya kita harus berubah. Lalu orang ikut ke anak-anak kan begitu. Jangan merokok ya. Bapaknya merokok tiap hari. Ya pasti merokok dia. Gitu loh. Karena yang dilihat adalah teladan, yang dilihat adalah contoh. Kita juga demikian. Ya, jadi itu sebabnya kita waktu saya komitmen itu, saya cerita, saya memaksa diri ya. Pertama itu memaksa diri untuk kita melakukan saat teduh. Ini kan biasa kan. Kan Pak Sam masih suka ingetin, ayo saat teduh ya, jangan lupa. Atau Pak Nikola ingetin kita. Tapi yang ingin saya katakan adalah ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Kalau Billy Graham mengatakan no Bible, no breakfast. Ya. Sebelum baca Alkitab jangan bikin apapun. Nah, saudara, saya awal tuh walaupun saya pendeta, kalau dulu sepertinya Alkitab itu kalau mau khotbah aja dibaca gitu. Ya kan? Tapi sejak saat itu, setiap hari saya pokoknya kadang-kadang ya, saya kecapean hari itu. Tuhan, saya baca sekarang deh, nanti besok takut kesiangan bangunnya. Saya baca sekarang ya, ini untuk besok ya. Saya sampai gitu kadang-kadang sudah ngomong sendiri gitu. Nah itu terus dijalani. Nah setelah 6 bulan itu mulai sesuatu terjadi. Artinya apa? Relasi itu terbangun. Karena pemuritan ini masalah relasi. Yeah. Jadi relasi terbangun. Dan kemudian yang ketiga itu adalah saya mengalami ini. Jadi merasakan kehadiran Tuhan yang kalau dulu saya paling jengkel lihat tinggal orang gitu. Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan, kan jengkel saya. Kan dulu orang GBI suka begitu ya. Kan saya bukan dari gereja Pentecostal, saya dari Protestan. Jadi ya kami itu lebih rasional gitu loh. Tapi setelah ini saya mengalami ini saudara. Jadi kehadiran Tuhan itu itu luar biasa. Saya mau ke Australia, mungkin bisa ditafsirkan mau pindah ke Australia, bisa ditafsirkan begitu. Saya mau ke Australia sejak tahun lalu. Saya ke Perth 2019, visa saya 3 tahun, kemudian akan habis di 2022. Tapi kan habis pakai sekali kan pandemi. Jadi waktu berpikir Tuhan, saya kepengen jalan ke sana. Tahun 2002 awal itu. Tapi visa mati gimana ya ngurusnya ya? Ngurus lagi kan, bayar lagi kan. Tiba-tiba nih, lagi lihat itu muncul pengumuman dari pemerintah Australia. Mereka yang ngurus visa 2019, yang mati 2 tahun tidak bisa dipakai, boleh reapply free. Bisa free ya?
langsung saya telepon kemenangan saya di Surabaya yang suka pergi, tolong bantu apply-kan visa saya. Kemudian saya waktu itu dengan ibu dan anak saya yang kecil. Kemudian dia keluar seminggu, free. Sudah dapat ya gitu loh. Tapi bisa ini. Terus saya kan ini sebenarnya dalam rangka cuti sabbatical 1 tahun ini. Jadi saya bilang sama pengurus gereja, sama pengurus sekolah, saya mau cuti deh. Harusnya cuti 3 tahun lalu gak jadi karena ada ulang tahun gereja 50, ulang tahun sekolah 50. Jadi gak jadi cuti saya gitu loh. Ya, tapi saya cuti deh. Apalagi nanti 3-4 tahun lagi udah selesai pensiun. Ya, saya mau cuti dulu supaya bergumul dulu mau apa nih ke depan gitu loh. Boleh? Akhirnya saya cuti. Kemudian dengan kemurahan Tuhan, waktu proses diizinkan, saya telepon Pak Joni. Pak Joni apa kabar? Pak Adi kapan kesini? Dipanggil sama dia, kapan kesini katanya? Waktu Februari yang lalu. Saya mau. Tapi kalau kesini jangan cepet-cepet, jangan lama lah. Boleh 2 minggu saya bilang waktu itu. Nah saya pergi Februari lalu. Saya kesini tapi ke tempat Pak Joni. Di Kingsford. Di Kingsford. Nah saya itu selesai saya pulang. Kemudian kepengen ke Melbourne. Terus saya ngomong sama Pak Pendeta Jonathan. Kebetulan beliau kerjanya masih kecil ya. Saya bilang saya mau 1 bulan di sana. Ngapain 1 bulan di sini? Ya, kepengen aja dingin-dingin di 1 bulan kan. Jadi kan banyak juga saya. Terus saya nggak tahu loh. Saya juga sibuk. Apa? Minta tolong carikan kos. Saya kos di sana. Saya bayar sendiri. Saya nanti pikirlah apa yang saya kerjain. Tadi ya seperti saya singgung tadi ya. Kalau ada teman untuk gereja yang saya bisa sharing, saya kepengen menjauh dari tempat saya dan lebih bebas ngomong apa yang saya alami gitu loh, lebih enak gitu loh. Terus ya sudah, ternyata Tuhan atur begitu sampai dapat tempat kos yang baik orang Kristen. Ternyata orang itu pernah di Indonesia. Kemudian tiap hari AI itu umur 81 tahun, tiap pagi tok Pastor, telur. Tiap pagi dikasih telur, dikasih mie. Waduh, jadi memang Tuhan luar biasa loh. Yang kedua, ada jemaat satu yang dari Sydney, dia kerja di sana, distributor. Dia hari juga ajak saya. Ayo Pak, jalan Pak. Dia tahu saya sendiri, dia juga sendiri ya. Tiap hari ngajak ke South, kemana. Jadi 1 bulan saya tahu Melbourne itu sudah. Jadi pengalaman yang bagus tadi, dan beliau juga tiap hari bertanya kan, orangnya suka belajar. Jadi sebelum saya kesini latihan dulu Pak 1 bulan saya Pak. Tanya itu tiap hari, hampir tiap hari sharing dengan saya. Nah setelah waktu itu kemudian saya masuk ke ini. Jadi saya melihat, wah Tuhan ternyata luar biasa. Bahkan sebelum berangkat kan saya kerja bilang, Pak San kalau di Pak Jonathan undang saya ke sini, saya mau sekali. Enggak ada orang yang datang, ini diundang lagi. Saya mau sekali pasti gitu loh. Karena pengalaman ini begitu luar biasa. Jadi saya dari dulu percaya bahwa hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Jadi kalau ada yang ngomong kebetulan, pas kalau mobil ada yang ngasih pinjam, kebetulan. Pas ini ada, nggak ada saudara. Yang ada itu adalah intervensi yang disebut dengan pengalaman spiritual. Kalau kebetulan itu terjadi pada saudara, itu artinya Allah itu intervensi. Tuhan itu bukan seperti tukang jam. Itu ada aliran geisme yang kalau bikin jam udah selesai, jadi dia putar terus dia tinggal. Nanti kalau rusak dia bawa balik. Apa yang rusak ya? Bukan saudara. Dia lihat, dia amati. Dia adalah alfa dan omega. Kita ini kalau ngomong, kita ini di satu titik aja saudara. Dunia dan alam semesta itu satu titik aja. Dia alfa dan omega. Maka di Alkitab kan ada ayat yang mengatakan, sebelum kau dikandung dalam kandung ibumu, aku sudah mengenal kau. Hari-harimu sudah dibentuk. Bayangkan loh, orang tua kita belum ketemu, hari-hari kita sudah dibentuk. Wah, itu memang luar biasa. Makanya nggak ada yang kebetulan. Waktu anak saya mau kuliah di Malang, waktu dia bermusik di seminari, saya di Pekanbaru, saya bilang, nanti kalau kamu di Malang, jangan takut. Apapun, kalau ada sesuatu yang terjadi, kamu perlu apa? Kamu telepon, Papa di situ. Habis telepon saya pikir, gimana caranya ya? Kalau dia ada apa-apa untuk saya di situ, gimana caranya ya? Bisa pikir begitu. Tapi konsep itu kan artinya ada alert ya, ada satu
kesadaran untuk dia tetap di hati kita. Itu dari mana? Dari Tuhan kan. Tuhan kan mengatakan aku menyertaimu selama-lamanya. Senantiasa sampai selama-lamanya. Itu bukan itu catatan aja. Enggak loh saudara. Makanya di dalam kehidupan kita itu setelah kita baca baru kita sadar. Kalau enggak kan kita nggak sadar. Karena nggak ada relasi. Begitu. Waktu tahun 2001, waktu sebelum saya ke Pekanbaru, kan saya kan merasa pelayanan saya titik, kan nggak tahu mau ngerjain apa lagi. Udah yang terbaik yang waktu itu saya bisa. Terus ya biasa namanya itu kan mengingatkan. Waktu itu saya umur 35. Kamu 35, hidupmu santai sekali, itu jadi apa? Terlalu santai, mau jadi apa? Saya pagi ke sekolah waktu itu jam 1 udah selesai, pulang sore jalan-jalan. Jadi dilihat, wah ini menyedihkan sekali gitu loh. Ya kan? Coba lah pikir kalau memang nggak mau di sini tempat lain. Saya pikir, aduh, ya mulai berpikir antara iya, antara iya, enggak. Terus saya mengalami satu kecelakaan. Kecelakaan yang konyol sebelumnya, karena bukan saya yang salah. Saya jual parkir ditabrak orang. Kenapa mati? Aduh. Saya udah parkir baik-baik di pinggir jalan. Kalau di Indo itu kan tahu kan, jalanan utama terus jalanan tanah ya. Saya turun di situ udah berhenti. Ditabrak dari belakang motor. Mati dia. Ayo. 2 minggu proses menjelang dia meninggal itu stres saya sudah. Nggak bisa makan, huruf ya. Saya kurus 8 kilo. Jadi kalau ada orang yang susah ya mau kurus, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak makan 2 minggu, 8 kilo sudah. Jadi saya pikir, oh ini cara Tuhan usir saya. Oke, jadi nggak nyaman kan? Pindah. Ya udah, saya oke kan sesuai dengan arahan Jakarta untuk pindah ke Pekanbaru. Sudah. Setelah 15 tahun kemudian, saya ingat kejadian itu. Pengertian saya bisa terbalik. Kalau dulu merasa Tuhan usir saya, tapi sekarang seolah-olah Tuhan bicara. Kamu takut ke sana. Memang saya takut sudah, karena tempat di Pekanbaru itu dulu sulit sekali sudah. Kalau senior saya kayak Pak Sam ini, saya dengan senang saya segera pergi saudara ya. Senior saya itu waduh. Kalau dia bisa makan saya dimakan saudara. Wah itu terkenal pokoknya. Jadi saya seolah Tuhan ngomong dengan kejadian. Kejadian itu saya nggak lama-lama saudara. Orang bilang mati ya, pasti masuk nih. Kalau mati itu pasti masuk di penjara saudara. Udah pasti itu, tidak ada ngomong lagi. Tapi saya nggak. Jadi panggil polisi 10 menit aja. Namanya siapa Pak? Udah, mobil saya juga saya nggak. Mobil saya pakai juga nggak bisa, nggak ditahan. Tapi stresnya itu. Jadi seorang Tuhan 15 tahun lagi ngomong, nggak dia apa-apain kan? Artinya kamu kepada nggak ada masalah. Ada aku kan? Itu ternyata ada Tuhan. Kok bisa terbalik ya mengartikan itu ya? Artinya dulu, iyalah Tuhan bilang, mau pergi? Nah sekarang gimana? Mau pergi? Nggak nyaman kan? Nah pergilah. Kalau begitu kan? Ternyata bukan itu. Saya bisa selesai dengan baik. Ini menjadi case, contoh, kamu tipkan baru apapun, jangan takut, ada aku. Kan sesuai dengan baik. Dan betul memang, saya mengalami beberapa hal yang luar biasa, Tuhan aja. Nah ini saudara. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang penting, yang sesi satu ini saya ingin mengatakan begini. Kehadiran Allah. Nah saudaraku, waktu proses itu terjadi, pemuritan itu ya, kepada diri, kita harus diasah dan istilahnya itu diasah oleh firman Tuhan. Sampai kita itu menjadi orang yang menurut Matius 5 itu seperti Bapa di surga. Jadi proses itu sudah. Bagaimana tahu itu proses itu terjadi? Saudara, ini adalah ilustrasi tentang memurnikan perak. Jadi kalau perak itu mau dimurnikan, satu-satunya cara adalah dimasukkan tungku api kan.
dibakar. Nah, saya harus mengatakan, kalau saudara dan saya mau bertumbuh, ya, kita mesti berarti kesulitan. Kan? Yeah. Kesulitan itu adalah khususnya dalam hal menekan atau memikul salib itu, menyangkali diri itu. Ya, proses itu. Berat nggak? Berat, saudara. Itu tidak mudah. Terus bagaimana kita sudah tahu Alkitab, kita jalankan. Walaupun ada yang nggak setuju, tapi waktu saya putuskan untuk komitmen, yang langsung ingat di sini apa? Persembahan perpuluhan, saudara. Aduh, ya enggak, saya belum selama ini enggak sih. Pada istri saya bilang, kok nggak ngasih perpuluhan? Alah, ini sama Tuhan loh, 100% kasih pada Tuhan. Masa mau hitung 10 lagi? Mana nih? Tapi saudara, saya nggak bisa bohong mengatakan di sini. Begitu saya putuskan ikut, langsung muncul malaikat 310. Saya persembahan sebulan supaya ada makanan di rumah. Yeah. Dan ujilah aku. Demikian firman Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Wah, saudara. Ya Tuhan, bayar sudah. Ya, bukan hanya bayar perpuluhan, saya pribadi menghitung persembahan mingguan, gitu. Jadi saya udah hitung 4 kali, 5 kali kemampuan saya kasih yang terbaik kepada Tuhan berapa. Kasih Tuhan ini hasil. Nanti makan urusan belakang lah saya bilang gitu. Tapi saudara, betul-betul itu saya alami, ya. Saya bukan, oh bisa ya kasih duit nanti Tuhan berkati. Bukan saudara. Kita melakukan firman Tuhan, yang menurut perjanjian baru tidak ada satu titik pun yang dibatalkan. Kalau dibatalkan satu titik itu, kita duduk di surga yang paling bawah. Itu firman Tuhan, bukan saya, saudara. Saya hanya mengatakan yang tercatat. Nah, saudara lakukan itu, menderita nggak? Kan, wah biasanya ngopi nggak bisa sekarang ya. Ya kan, ngopi kan beli yang jadi kan sekarang harus beli yang di rumah aja lah. Yang penting sama kainnya lah. Gitu kan. Ya, jadi seperti itu saudara. Nah, proses yang terjadi itu kita harus lewati. Nah, yang kedua, fakta perak itu dibuktikan adalah waktu dia mau dibuntikan pakai apa? Kan dia pakai semacam tempat, kayak mangkok gitu kan. Terus ada kayak pegangannya kan, dimasukkan gini. Masukkan. Yang masukkan siapa? Kan pengrajinnya. Nah, kalau kita waktu proses itu, yang masukkan siapa? Kan Tuhan. Iya kan? Tuhan yang masukkan loh. Nah, setelah masukkan, kemana pengrajinnya? Dia jaga di situ. Dia lihat, udah. Waktu proses itu terjadi pada kita, Tuhan di mana? Di situ, saudara. Itu nggak berlaku 1 Korintus 10:13 kan? Pencobaan, ujian-ujian yang datang padamu tidak melampaui. Jadi masing-masing ini diuji, itu punya kapasitas yang Tuhan tahu. Oh ini dimulai, oh bisa nih ya. Sampai kayak Ayub bisa nih ya. Tapi ada orangnya, wah begitu kena sedikit aja kan. Tuhan, berat sekali Tuhan gitu. Mana itu gitu loh, masing-masing. Kalau itu kena bini ya, ketawa dia, kok beli banget gitu. Kan begitu. Jadi orang beda. Waktu di Pekanbaru, waktu di Makassar, ada satu jemaat. Anaknya itu lahir, baru seminggu operasi perut sudah. Saya bayangkan ya Tuhan, itu anak baru seminggu operasi karena ada ususnya masalah. Saya bayangkan bagaimana itu gitu. Saya hanya takut dioperasi. Itu anak bagaimana gitu. Dan terjadi setelah operasi ketahuan bahwa karena seminggu atau 2 minggu terlambat itu, akhirnya gizi tidak masuk ke otak. Akhirnya anak itu jadi ada bagian yang tidak bertumbuh, jadi kan semacam idiot begitu. Terus tulangnya lemes. Sudah bertambah usia, nggak bisa jalan. Itu mamanya setiap hari, karena dia orangnya tidak mampu, setiap hari, kalau saudara tahu di Jawa kan ada mikrolet kan, setiap hari dia dari rumah naik mikrolet, tunggu panas-panas ke puskesmas, balik lagi. Saya bayangkan aja nggak sanggup saya sudah. Tapi dia bisa. Dan sekarang mungkin anaknya nggak sembuh, tapi anak yang besar itu berhasil. Wah saya senang sekali. Tuhan itu begitu loh saudara. Ya, jadi memang jangan takut bahwa kalau kita mengalami proses itu ukurannya itu udah diukur sama dia. Dan yakinlah pembentukan seperti
Saya tanya, orang yang seusia saya, yang 40-50 tahun, saudara, mungkin sebagian ya, nggak semua ya. Sebagian mungkin oke-oke aja gitu ya. Tapi sebagian kan tidak mudah menjalani kehidupan. Dan saya yakin, kalau kita jadi, kita Pak Sam, itu nggak gampang kan? Berjuang gitu loh, sampai dia jadi sekarang. Kalau saya ikut dia enak, saudara. Wah ini, tempat dia, wah enak saudara ya. Untuk sampai di sini, tentu tidak mudah. Mendapat kredibilitas, mendapat kepercayaan, ya nggak gampang. 40 tahun itu, coba tanya bagian pahitnya. Kita pun tak mau lewat di situ, iya kan? Tapi sekarang kadang-kadang kita punya anak, hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu muda ya. Tolong jangan terlalu dimanja. Saya seringkali mengatakan jangan rebut hak untuk dia mendapatkan yang disebut dengan spirit fighting. Spirit fighting itu yang membuat dia hidup, membuat kita hidup. Kalau begitu ada masalah kita, udahlah mati aja. Itu maksudnya. Kita nggak dapat spirit fighting. Sampai titik itu dia, lepas dia, hidup dia. Kalau enggak, benar-benar Mah, uangku habis nih, nggak bisa telepon nih, gitu. Soalnya kalau nggak bisa telepon tuh, hidup udah berakhir gitu. Tapi nggak begitu. Kalau itu berakhir itu adalah kalau kita nggak bisa makan, mungkin akan sulit. Iya kan? Ini masih ada semua. Hanya pulsa habis. Kayaknya udah the end of ya, jadi waktu itu Tuhan tetap jaga. Dia nggak jauh. Dia di situ dia. Sampai kapan dia tarik? Kalau di dalam teori itu sampai perak itu memantulkan wajah pengrajin. Oh udah. Sampai kapan itu hadir untuk itu? Sampai Tuhan kelihatan di dalam kehidupan. Amin. Kehadiran Allah, orang dia nggak usah ngomong aja, dia sudah percaya Tuhan. Nah ini kan proses tidak gampang. Jadi kalau mau dikatakan berapa lama, nah saya nggak berani ngomong sudah, karena masing-masing kan berbeda. Tapi kalau pendeta Edmundson selalu ngomong, gereja yang mau ikut gerakan ini 7 tahun pertama nggak usah ngomong, ikut aja. Gitu. Kayak orang tanam sawit, sawit itu 7 tahun sudah. Kalau hasilnya baik, terus pupuk, apalagi tanam durian, wah, tak kapan dia buah itu? Ya kan, itu kan sekitar tahun-tahun gitu. Jadi gerakan ini mungkin awalnya tidak mudah, tapi sampai satu titik sudah, waduh, hidup itu dengan kesadaran kehadiran Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang penting, sudah. Makanya ini saya bilang kemarin ke Pak Sampak, kalau Bapak komitmen, jemaat kita lakukan. Waduh, tunggu Pak sampai satu masa. Kami waktu sebelum pandemi itu ibadah kira-kira 400-500. Pandemi hilang semua kan. Pas mulai lagi kumpulin datang 80, 100. Wah, kapan bisa banyak ya, bisa kumpul lagi. Waktu pasca kemarin, cuma aku pasca 600 lagi ada. Pakai saya. Waktu itu zaman kudus, hilang, penuh lagi. Artinya kesadaran kalau dia sudah bertumbuh, dia akan kembali. Gak usah dicari sudah. Oh saya telepon, ayolah kamu kan udah lama datang, ayolah. Wah silakan, ya 500 orang diteleponin, penting juga kita. Gak tahu juga kemana mereka kan. Jadi kalau Allah sudah hadir di dalam kehidupan kita, orang menyaksikan, sudah seperti Pak Pasang, udah, itulah saat gereja itu akan betul-betul bertumbuh dengan luar biasa. Tapi saat itu harus dilalui, komitmen harus terjadi. Jangan firman Tuhan, oh ini untuk dia nih yang suka ngomel ya, ini suka marah-marah nih, itu loh suka malas-malas. Enggak, khotbah itu untuk kita, saudara. Kuliah dulu, ya. Setelah mengoreksi kita, baru kita boleh berbagi berkat dengan orang lain. Jadi saudara, ini bukan sesuatu yang sekali lagi yang rumit. Kita sudah sangat mampu. Ya, sangat mampu, hanya kita perlu menambah satu poin, mengerjakan itu di dalam kehidupan. Salah satu ayat yang saya pegang sebelum jauh-jauh sebenarnya adalah Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan Allah. Saudara, saya pakai ayat itu. Saya 30 tahun pelayanan tidak ada masalah. Kalau mau ngajari ikut saya ketawa aja sudah. Kalau orang mau mentang-mentang, saya ketawa.
Kalau orang pikir ini Pak Adi dirugikan, pasti dia mana? Saya salah. Kalau itu dari saya nggak akan begitu. Itu adalah Tuhan yang itu yang saya pegang. Banyak ayat yang lain, saudara boleh pegang. Saudara pegang dan kerjakan itu. Itu maksudnya. Kita hidupi dia. Kayak tadi 40-an kita lakukan. Gitu. Jadi hasilnya memang luar biasa. Jadi itu saja. Jadi kita sudah sangat siap. Nanti teknisnya tinggal, nanti saya cerita sedikit habis makan, tinggal bagaimana memahami itu dan mempraktekkan. Salah satu prakteknya itu adalah setiap kali ketemu, kan sudah dibagi kelompok ya, sebagian. Setiap kali ketemu teman misalnya, jangan lupa tanya bagaimana sih minggu ini kau dengan Tuhan. Apa yang kamu alami? Apa yang bisa kamu saksikan? Nah, saudara harus baca Alkitab, saudara harus kerjakan Tuhan, baru bisa cerita. Kalau enggak, pengalaman saya salah satunya adalah kita kumpul nih tiap minggu. Yang cerita cuma saya, ya Tuhan itu baik. Yang lain, amin. Itu kalau berbulan-bulan udahlah, nggak usah. Jadi kayaknya kita paling baik sendiri gitu loh. Yang lain nggak ada Tuhan, kita ada ya Tuhan. Karena apa? Karena relasi tidak dibangun. Itu pengalaman itu saudara muncul sendiri. Nanti kita bisa baca, oh gini gitu. Nggak bukan di kanan nih. Nanti ketemu ngarang dulu deh. Bukan. Itu memang apa yang murni yang kita alami di dalam kehidupan kita. Baru kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok hidup itu life group itu bisa memang ada sesuatu gitu. Jadi sekali lagi ya, ini sesuatu yang gampang sekali. Bukan ilmu baru sebenarnya. Cuman masalahnya mungkin kita tidak memberikan karena banyak kesebutan. Jadi nanti pelan-pelan kita akan dulu. Saya kira seperti itu saja dulu ya. Pak, Iya. ada yang mau bertanya di sini bagaimana Pak? Kita masih ada waktu kira-kira 20 menit. Itu yang maunya saya sebetulnya. Karena lebih baik tanya-tanya daripada ngomong sendiri kan. Boleh, mari silakan. 20 menit ya. Ada? Silakan. Saya kemarin lihat, saya tiba-tiba ingat antara Pangeran William dengan Pangeran Harry. Saya tiba-tiba ingat itu. Dua-dua pangeran sudah, anak raja Charles. Tapi begitu menikah dengan istri yang bukan bangsawan ya, kan Kate bukan ya? Kate juga bukan. Kate bukan ya, ini juga. Begitu menikah kan langsung punya apa namanya? Royal Duke. Kita cek. Kate, dia mau bayar harga. Dia ikuti aturan-aturan yang di kerajaan. Jadi, tapi si Meghan dia nggak mau. Jadi akhirnya tak bisa. Itu kalau ya maksudnya seolah-olah kan memang bergantung dia kan. Tapi kan kalau kita kan enggak. Kalau kita anak Tuhan, kita diangkat, dijadikan oleh Tuhan sebagai anak. Tadi saya lupa satu kalimat. Kalau di dalam doktrin keselamatan Calvin itu kan 5 poin. Tulip itu ya, itu di bagian terakhir itu ada perseverance. Ya, yang pelihara. Jadi setelah kita diangkat, setelah kita dijadikan anak, dia pelihara kita loh saudara. Karena kalau enggak ya hilanglah kita. Ya, dia jaga kita itu perseverance sampai kita ketemu. Nah, kalau kita ya, tapi kalau ini kan enggak, ya itu tergantung dia. Kalau mereka enggak mau, gimana? Ya enggak mau, dia enggak tahan. Duduk aja harus diatur katanya ya. Saya baca yang ada anaknya Raja Yordania, itu kalau duduk harus gitu ya. Muka harus tawar juga. Enggak usah dibaca. Kayak Pak Jokowi gitu. Lagi marah, lagi apa? Tahu kita. Gitu loh. Jadi mukanya harus tawar, harus bukan senyum juga bukan menunjukkan ekspresi marah atau senyum. Kayak misalnya gitu.
terus pakaian harus selalu gitu ya. Yang Megan nggak bisa, dia bintang film, selalu pakai mini. Kalau nggak mini nggak hidup dia. Nggak eksis kan gitu. Nggak bisa dia. Padahal sama-sama kesempatan diberikan. Sama-sama diberikan status yang istimewa. Itu status bukannya status loh, kekayaan. Kita juga begitu loh saudara. Itu anak Allah itu namanya anak, semua kita punya. Cuman ya memang kalau kita tidak sadar itu, kita maunya seenak kita nggak bisa, karena hak itu kan diberikan dengan, makanya kita diminta pemuritan ini kan supaya kita itu memahami minta apa gitu loh. Mintanya itu juga harus tahu, ya gitu loh. Kalau kita nggak dekat kan mintanya bisa ngawur kan. Dulu waktu saya masih anak-anak SMP, teman-teman pakai sepatu roda semua saudara. Saya bilang sama Pak Jeki dengan sama engkong saya, aku mau bisa roda. Ngapain? Tak usah lah. Nanti kalau jatuh gimana? Saya nggak bisa ngerti gitu loh. Ini semua beli loh. Saya nggak beli. Gimana ini? Ternyata setelah agak besar saya ngerti. Oh iya, itu kalau jatuh terus duduk, itu bisa buta loh. Harus oh iya, baru ngerti saya. Waktu itu marah-marah. Karena nggak ngerti kan. Nah kayak kita bilang, Tuhan berkati, kasih uang yang banyak, tahu nggak? Uang yang banyak itu bisa bunuh kita loh. Orang kayak Bill Gates aja, yang kelihatannya mesra sana sini sama anaknya, cerai kan? Karena kebanyakan duit sama salah satunya ya, bukannya nggak punya duit, nggak bisa selingkuh, bisa saja sih. Saya punya pembantu, suaminya selingkuh kan? Terus kita tanya, bisa iya. Soalnya yang selingkuhannya itu mau hidup dia. Waduh gila. Ngerti lah. Ya, memang selingkuh itu bakat darinya. Jadi seperti itu. Jadi memang status itu diberikan kalau kita tinggal mau aja. Bukan berarti salib tidak sempurna, bukan. Sudah jangan salah ya. Oh belum sempurna. Sudah sempurna. Oh mati kita hari ini masuk surga. Belum sempurna itu. Tapi proses ini loh. Karena selalu ada istilah yang saya pakai dari eskatologi itu, kita ini statusnya already but not yet. Already itu sempurna di dalam penebusan, tapi kita belum sampai tempat itu. But not yet itu karena kita belum sampai situ gitu loh. Jadi but not yet ini harus diisi dengan iman, supaya kita makin hari makin mengerti, makin paham status kita, makin paham. Sehingga kita betul-betul menikmati loh hidup sebagai anak Tuhan. Itu berkatnya luar biasa kok. Iya kan? Cuma kita nggak ngerti aja, nggak lihat aja. Bagaimana itu ya? Makanya saya bilang itu pengalaman yang tadi saya sampaikan seperti itu. Sorry. Ada yang komentar silakan. Silakan. Satu lagi, ya, pemuritan adalah kisah perjalanan orang biasa. Namun setelah mengalami proses tertentu oleh Tuhan, maka ya, orang tersebut menjadi orang yang jadi kita ini orang biasa, so. Tapi setelah diproses bersama dengan Tuhan, oleh Tuhan, kita menjadi orang. Jadi luar biasa bukan karena kita hebat, nggak ada. Satu kali di Medan, di akar lama cerita, ada orang kaya. Ini cerita betul ya. Pendeta saya yang cerita, pendeta dosen saya. Dia saking kayanya, di perusahaan dia punya gereja, bikin gereja. Nah di gereja itu dia diundang. Waktu datang kaget, bagian depan ini sofa. Belakang itu kursi. Terus waktu mulai, yang pemiliknya duduk di sofa, pegawainya semua yang datang di belakang. Ternyata Bubi, namanya kan Bubi saudara kita. Dia ngomong, siapa kita di hadapan Tuhan yang berani mengatakan saya lebih baik dari yang lain? Oh begitu dia. Begitu selesai, yang punya bilang, wah bener kamu. Dia nggak ingetin saya, ada pendetanya. Dia nggak ingetin saya. Bapak betul, kita sama semua di hadapan Tuhan. Langsung bertobat saat itu. Dia merasa paling istimewa kan, duduk di sofa di depan. Jadi
pendeta itu mengira siapa yang berani mengatakan di hadapan saya lebih baik sehingga saya boleh menikmati sesuatu yang lebih baik waktu bertemu dengan Tuhan. Kan gereja harusnya begini, bukan Pak Santos yang bagus di sini. Yang lain kan numpang aja. Kita di sini share. Iya, harusnya kan kita di hadapan Tuhan kan sama. Ya. Sama hari ini saya bawa duit banyak. Terus mana yang bagus? Itu ya, kesadaran itu ya. Yuk, sudah habis sebelum kita makan. Saya mau reaksi. Silakan saudara ini. Yang terakhir pemuritan itu sendiri kalau didefinisikan adalah proses seseorang menjadi murid, diawali proses diri sendiri. Ini kan Matius 1:3 yang sebagai orang yang membaca firman, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Gitu ya. Jadi kalau kita baca firman kita akan menjadi sesuatu yang secara rohani sehat gitu. Seperti Yohanes 15 kita nempel di pokok, kita akan berbuah. Jadi kalau kita baik, kita melayani, kita murah hati, itu bukan saya ada uang saya mau bantu, bukan itu sudah. Tapi dari memang kerinduannya oleh orang tua itu baik. Saya pengen dukung ini. Tapi kalau orang itu bukan dari situ, supaya kelihatan baik, saya bantu dia. Dia capek nanti sudah. Dia capek karena yang dibantu itu tak ada habisnya. Dia nanti pikir, saya udah kasih banyak, kalau dia masih minta lagi ya, gitu nanti. Capek kita, karena mengandalkan kita. Tapi kalau Tuhan, seperti dikatakan cara yang nempel pada pokok, nggak bisa habis, ya. Pun dengan senang hati. Karena begitu kita memberkati orang yang membutuhkan, kita ngomong, kamu membantu aku, kita bantu dia loh. Itu mempiutangi Tuhan itu, wah saudara. Coba saudara ajaklah ada teman saudara yang mungkin lebih mampu, lebih oke. Saudara ajak dia makan, sudah bayar, mau nggak dia? Uangnya lebih banyak dari kita, tentu nggak mau. Kalau misalnya ya, oke, nanti dia kembalikan lagi lebih banyak. Kasih intisan, kasih apa? Nggak mau, saudara. Nggak mau. Ya, jadi dikatakan di sini diawali dengan kita, kemudian setelah kita matang, dewasa, maka kita akan melahirkan murid yang lain. Kita akan mempelai mereka. Silakan. Satu pertanyaan, Pak. Kita tahu bahwa sekolah itu ada batasnya. Bahkan kalau kita sekolah teologi pun ada batasnya. Iya. Pertanyaannya adalah sampai kapankah kita jadi murid Tuhan? Proses pemuritan itu kan tadi saya bilang perjalanan kita seumur hidup. Jadi sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita akan belajar dan belajar. Begitu. Karena hari ini kita mampu menghadapi satu persoalan, besok ketemu yang sama belum tentu. Tapi kalau Tuhan sama kita, Tuhan dekat dengan kita, maka proses itu walaupun diulang kita akan bisa, karena Tuhan bukan kita. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita lakukan. Tapi kalau kita ketemu Tuhan, tidak ada lurusnya. Karena ujian itu terus ada. Tidak ada lurus. Tetapi kan bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan yang lain, kan? Jangan salah juga. Itu kan kesediaan untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan kerjakan atau Tuhan katakan, melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Itu kan sesuatu yang menjadi etika mungkin ya, dan sesuatu kebiasaan. Jadi itu terus akan berlangsung. Dan makin lama kedekatan dan pengalaman rohani atau spiritual ekstrim itu akan menjadi sesuatu yang memberikan dorongan lebih. Jadi kalau gini, kalau orang melakukan firman Tuhan, terus kita, betul ya, dia diberkati, wah bagus. Kita kan tidak melakukan. Dia diberkati, kita nggak pernah merasakan. Kita cuma kagum aja, wah iya. Tapi kita nggak bisa. Karena melakukan itu tidak perlu keberanian, perlu satu tekad, keyakinan untuk mengerjakan itu. Karena kemungkinan merugi, kemungkinan menyusahkan, kemungkinan menjadi hidup tidak mudah. Iya kan? Betul. Jadi itu semua mesti ditanggung.
dalam tanda kutip. Enak juga ya. Saya tadi mengatakan itu baru satu soal. Ada satu cerita yang menghebohkan waktu saya di Pekanbaru. Itu sampai kemudian setelah selesai itu saya sampai ngomong Tuhan, saya mau berbagi sekarang. Karena terlalu gede gitu. Itu pergumulan 20 tahun. Selesai hari itu. Selesainya 20 tahun. Selesainya 2 minggu. Ruwetnya 20 tahun. Tiap hari Tuhan gimana? Nggak ketemu jawabnya. Ternyata selesai dalam 2 minggu. Sampai saya dokumentasikan sendiri, tebel dokumennya. Karena itu sangat mengesankan sekali. Saya merasa seperti baru selesai sekolah. Gitu. Saya udah dikasih kesempatan ngambil sabbatical 2 kali. Jadi ada kesempatan ngambil 2 kali studi, satu MD, satu MPD untuk pendidikan. Ini seolah-olah jadi S3-nya gitu. Maka saya minta orang-orang saya yang menyelesaikan itu dokumentasikan segini. Saya sampai simpan. Ini tesis, ini bukan tesis, ini disertasi saya. Sampai gitu sudah. Karena waktu kejadian itu saya sakit lagi. Itu sakit lagi. Saya kira kena COVID. Karena itu bersamaan dengan penularan COVID. Saya pikir gimana saya. Nah, periksa juga kalau kena betulan gimana gitu loh. Jadi dilewati 2 minggu waktu itu kalau kena COVID kan 14 hari plus 2 awal-awal. Saya betul-betul 14 hari plus 2 lepasnya itu 14 hari plus 2. Dan saya tahu kapan kenanya dan kapan selesainya, itu yang luar biasa. Pertama kena singkat, kena itu ini kayak dicekik gitu ya. Jam 12 siang, saya ingat sekali. Apa ini? Gitu ya. Saat gitu, keringnya itu kerontang sampai mencekik. Jadi langsung saya ambil minuman, enak. 15 menit kali berulang, cek lagi. Wah silakan. Nah ini saya kan belum suntik waktu itu ceritanya kan. Terus karena ya ini tadi cerita kekuatan Tuhan. Saya sudah ada mesin, mungkin kita ya kan, saya ada minum air yang disebut dengan alkali. Sudah pernah dengar itu? Nah, ya. Saya ada mesinnya. Jadi alkali ini kan bagus untuk membunuh bakteri atau virus. Karena virus itu katanya 8,5 dia mati. Saya minum 11. Gede. 11. Saya minum. Kumur-kumur minum. Hilang dia. Hilang. 15 lagi. Itu lagi. Jadi saudara, jam 12 siang hari Sabtu, saya duduk di meja makan di dapur. Istri pun tidak tahu. Saya duduk sendirian. Minum per 15 menit saudara. Sampai subuh jam 6. Saking tegangnya itu nggak ngantuk. Begitu ngantuk saya buat tidur ya. Lagi gitu. Jadi tak pernah gitu. Duduk saya minum sampai jam 6 subuh. Ini Olivia. Jam 6 subuh tiba-tiba mereda ya. Tapi masih sakit. Gitu loh, mereda. Jam 2 siang demam. Naik itu suhu. Saya udah rasakan jam 2 ini suhu. Saya keluar. Kan sekolah kan di belakang saya kan di sekolah kosong kan, saya olahraga jam 2 siang supaya keringatan kan. Itu sampai 14 hari. Hari ke-14 ada yang meninggal jemaat. Orang dekat juga, Pak Sama juga punya orang dekat. Ini orang dekat. Saya masih hadir, pendetanya cuma saya. Saya datang ketakutan masih ada. Pakai topi, pakai kacamata, pakai yang saya. Pak, kenapa Pak? Saya nggak boleh ngomong juga kan? Jadi saya tetap layani di belakang sendiri gitu. Saya tetap layani duduk di belakang sendiri karena ketakutan kan. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin kremasi. Kalau di sini ada namanya private ya, private kedukaan bukan? Itu kedukaan yang pendeta nggak usah datang tuh. Kalau sana pendeta datang selesai saya. Itu super pendetanya harus datang. Jadi saya pimpin kedukaan untuk kremasi. Hari itu saya ingat jam 12 siang. Selesai acara, mayat dimasukkan ke krematoriumnya, saya keluar sendirian, mau naik mobil, mau pulang. Begitu mau naik, tiba-tiba dari sini itu ada sesuatu yang keluar dari sini. Saya berhenti, saya apa ini? Terus saya meludah, gitu ya, segini kira-kira. Saya bayangkan segini, kayak ludah yang selain yang kental. Keluar dia. Begitu itu keluar, ini badan seperti kembali awal. Gitu ya, ada perasaan itu. Terus seger. Terus, ini
makan nasi padang enak juga ini. Gitu. Ada kepengen makan. Terus enak, terus udah kayak nggak ada sesuatu gitu. Padahal 14 hari, 16 hari itu stres tiap hari. Nah, pengalaman seperti itu, saudara saya pikir itu juga mengajar saya ya, penyertaan Tuhan itu seperti apa. Nah, saya membacanya kayak itu. Makan kita ini ya. Ya, jadi kayak gitu, jadi kita akan berproses terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kan yang bekerja tetap bekerja, yang sekolah tetap sekolah, yang kita beraktivitas saja. Tapi kita mengerjakan bagian kita waktu pagi. Kalau saya sih sarankan pagi kita baca Alkitab 15 menit saudara sediakan. Kalau bisa setengah jam lebih baik. Jadi dulu kita doain siapa. Setiap hari, jangan lalai. Setiap hari. Paksain saudara, itu 6 bulan, itu saudara akan biasa. Itu akan menjadi kebiasaan yang sangat baik. Nah, kalau itu sudah bertumbuh, wah, paksa udah. Bisa bagi holiday. Ayo kita ini cek, gitu ya. Oh, gitu. Ya. Jadi akan beda. Pelayanan kalau ya oleh karena buah gitu ya, oleh karena buah iman itu akan beda. Akan itu. Kalau nggak kan, kamu tugasnya, saya mau 3 kali loh Pak, itu belum loh itu. Gitu. Kita akan hitung-hitungan, kan begitu loh. Ya, tapi kalau hasil buah, wah sudah, udah yang terbaik, semangat terus kayak tadi tuh. Saya lihat, wah ini maju ini, lama ini. Yang terakhir coba siapa yang mau komentar, menanggapi? Jadi pentingnya sekali saat teduh, baca firman dan doa ya saat ini. Penting sekali. Iya. Jadi itu membangun relasi itu. Ya, jadi pemuritan itu yang utamanya bicara relasi dengan Tuhan. Bangun relasi. Saya bayangkan kayak gini loh. Kalau kita punya anak, kalau dia hanya cari kita waktu pulsa habis, cari kita waktu jajannya habis, cari kita waktu beli sepatu, enak nggak begitu? Satu kali saya lihat satu keluarga yang saya kenal muncul di Instagram, ya. Keluarga bahagia kan, wah anaknya 2 senyum gitu. Saya lihat wah memang dia oke, ya. Sampai suatu hari mamanya ngomong, saya barusan telepon anak saya, kalau kamu cari mama hanya untuk kasih tahu pulsa habis, tahu saya telepon. Mama kirim pokoknya tiap bulan. Oh saya tahu, berarti relasinya nggak bagus. Ternyata yang di Instagram itu cuma promosi aja, pencitraan. Jadi kita pun nggak suka kalau anak. Tapi kalau anak itu datang sama kita tiap hari, suka cerita, ngomong, saudara dia nggak minta aja kita kasih. Mama masih ada nggak? Kita pun nggak perlu ganti ya. Kita punya hati itu beda. Iya kan? Nah Tuhan juga begitu kalau kita ngobrol sama dia. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan bantu saya nggak pernah hari ini galau. Kita ngomong gitu dengan Tuhan, kita baca Alkitab. Beda sudah. Apalagi kalau kita tahu Yohanes 1 ayat 1 apa mengatakan? Pada mulanya firman itu bersama-sama. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kita baca itu kita lagi ngobrol sama Allah. Coba bayangkan nggak? Iya kan? Kalau itu kita lakukan, saudara. Saya sekarang hampir tiap hari baca 10 buku. Saya ada padamu kalau dia. Karena waktu baca perjanjian lama, itu ceritanya cuma itu aja. Berzina, ya. Tidak setia. Mengutamakan yang lain begitu loh. Nah, itu kan sering kali gitu. Tuhan, hari ini itu, minggu depan hari pun, hari ini pekerjaan belum selesai. Kan sama aja, minggu depan masih minggu Tuhan. Minggu depan aja. Saya mau kasih ilustrasi satu ya. Padahal itu kita ngomong 10 hukum itu adalah hukum yang ditulis oleh Allah. Alkitab mengatakan Tuhan menulis dengan jari. Suatu kali ada teman pemuda bisnis pakai Instagram.
Instagramnya 5.000 followernya, lumayan gitu. Sebulan bisa 30-40 juta. Padahal sebelumnya udah mau tutup dia, nggak laku karena kalah dengan online. Waktu dia jualan, laku. Jadi pasarnya seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kan laku. Jadi barang-barang yang udah nggak laku dicari orang juga dikirim. Itu IT ya, sekitaran IT. Suatu kali tiba-tiba hilang Instagramnya. Kontak ke blacklist. Kenapa ya? Waktu dicek-cek, ternyata anak buahnya yang pegang admin itu, dia kasih barang KW1, ketahuan. Hebat loh itu Instagramnya. Masukin itu, masuk, hilang kan? Saudara bayangkan, itu Instagram baru muncul kan? Dia punya peraturan begitu ketat. Satu kali salah, tidak ada peringatan kedua, ketiga, langsung hilang. Bayangkan 10 hukum itu sudah. Yang nulis itu tangannya salah sendiri. Kita masih bisa ngomong kan? Ke depan lah. Jin aja kita, udah nggak tahu mau kemana kita. Iya kan? Ini Tuhan mengatakan, aku menulis dengan jariku. 1, 2, sampai ke 4 tuh aturan relasi dengan Tuhan. 5 sampai 10 relasi dengan sesama. Jangan coba-coba itu. Menawar itu sebuah, itu hukum utama yang penjelasan dari 2 hukum utama itu. Kalau ada orang udah nggak perlu, yang penting kita kan lebih dari itu. Lebih apa? Itu masih kita lihat. Iya kan? Tapi anak muda ya, belum nikah ya, lihat ada pacaran orang cantik, dia juga mau ambil gitu, kan belum nikah apa-apa. Gak boleh itu kan jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Jangan loh, itu mesti ingat itu, jangan main-main. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hati-hati saudara, kalau kita lihat politikus kan, bohong apa aja kan, nggak peduli dia, nggak peduli loh. Dia disaksikan Tuhan yang hidup loh. Jangan aduh, gila. Pak Jokowi itu di speed sampai ijazah palsu lah, orang tuanya PKI lah. Wah itu gila betul. Betul-betul luar biasa politik. Sampai waktu ada orang yang ngomong di hadapan podiumnya itu, wah, utukilah kami. Kalau kamu, gila loh. Dia jelas-jelas nggak benar kok. Apa tadi ngomong begitu? Ngandang turun tuh. Waduh, saya waktu dengar itu, silakan. Kita ini main-main loh dengan pemilih hidup, main-main. Betul. Kita punya musuh sesama aja, rasanya nggak tenang. Mungkin kalau ada yang musuh di gereja, udah nggak tenang, akhirnya ketemu dia. Lalu satu sudah sesama itu kan, mana kita mau sembunyi? Itu yang sebetulnya sangat pahit sekali. Pak, makan dulu ya. Siap. Kasih. Ya, jadi sesi pertama itu memang saya pengen menyampaikan apa yang saya alami itu kita, dan berharap yang saya alami itu kita juga alami. Itu yang saya alami. Dan itu bukan sesuatu yang rumit juga. Bukan sesuatu itu sangat mudah. Kita perlu fokus dan kita kerjakan konsisten. Jadi pengalaman spiritual saya, saudara semua akan nikmati. Dan itu akan membuat kita udah. Waktu saya kepengen kesini, saya bilang sama istri saya mau kosan. Semua yang saya punya, saya mau bawa, saya mau kosan. Terus teman pendeta senior bilang, Pak, tolonglah, bangun rumahmu dulu di sini. Kalau kau sekali meleset, kamu punya rumah di sini, Pak. Betul juga. Betul juga. Jadi semangat kami besarnya begitu. Ya, tapi ya memang itu proses. Saya tahu. Oke, saya serahkan ke Pak Staff lagi. Thank you Pak Temi. Kita lanjutkan bagian yang kedua ya. Memang Pak nggak mau banyak teori, karena banyak teori nanti juga lupa. Mendingan